Halo guys, selamat datang kembali di Real Opinion. Dan pada kali ini Real Opinion sudah masuk ke episode keempat. Dan pada episode kali ini Real Opinion akan membahas tentang kasus mutilasi yang ada di Magetan. Kasus ini begitu menggemparkan di kota Magetan dikarenakan Magetan yang kotanya itu kota tentram atau rukun yang tidak ada kasus-kasus seperti ini. Dan ada kasus seperti mutilasi itu menggemparkan di Magetan ini. Kita akan bahas satu persatu mulai dari kronologinya seperti apa, dan dasarnya itu apa kok bisa menjadi kasus pembunuhan mutilasi. Sebelum masuk ke videonya, kita mulai intronya dulu guys. Jadi guys, yang akan gue bahas pertama di sini merupakan pengenalan kasus. Jadi pada tahun 2009 telah ditemukan jasad yang telah dimutilasi di Sarangan. Jasad ini ditemukan oleh warga. Jadi sehari setelah korban ini atau jasad ini telah dimutilasi, ditemukan oleh warga di Sarangan. Dan ini diindikasi tersangka dari pelaku ini merupakan mahasiswa yang bersekolah di Universitas Muhammadiyah bernama Gilang Maulana berusia 22 tahun. Dan yang menjadi korban itu merupakan mahasiswi yang bersekolah di Cikes, Jombang. Keduanya itu merupakan sepasang kekasih yang dipertemukan saat praktek bersama di RSUD Harjono. Keduanya kenal sehingga menjadi kekasih. Dan keduanya itu sedang dilanda mabuk asmara. Jadi pada masa-masa percintaan yang sangat romantis ya guys. Dan yang kedua ini gue akan ceritain tentang kronologi lengkapnya bagaimana sih kok bisa sampai dimutilasi korbannya. Jadi si tersangka ini, si Gilang Maulana itu check-in ke Hotel Pantes yang berada di Wisata Telaga Sarangan. Di sana dia check-in pada jam 20.30 pada 9 Juli Kamis. Setelah check-in menurut staf hotel pada jam 22.00 itu si Gilang Maulana itu mengajak si korban untuk berhubungan seksual layaknya suami istri. Namun si korban atau si Ayu Wulandari ini menolak dikarenakan sedang haid. Maka atas dasar hal itu si Gilang Maulana itu naik pitam hingga akhirnya ingin melancarkan pembunuhan atas dasar tidak dituruti kemauannya. Dan atas hal tersebut si Ayu Wulandari itu dibunuh oleh si Gilang Maulana ini dengan cara si Ayu Wulandari dicekik lehernya oleh Gilang Maulana dengan sangat keras guys. Terus kepalanya itu dibenturkan berkali-kali oleh Gilang Maulana ke benda tumpul. Hingga hasil visum itu membuktikan bahwa Ayu Wulandari ini mengalami pendarahan di sekitar area kepalanya. Jadi dia dibenturkan berkali-kali hingga tewas. Dan dipastikan tewas oleh si Gilang Maulana ini. Dan si Gilang Maulana itu ingin menutupi jejaknya dengan cara si Gilang Maulana ini gilanya saat ingin menghilangkan jejak pembuktian atau bukti pembunuhan ini itu dengan cara memutilasi si Ayu Wulandari ini. Dan yang ketiga gue akan bahas tentang kronologi mutilasinya si Gilang Maulana ini terhadap Ayu Wulandari. Setelah Gilang Maulana membunuh Ayu Wulandari dengan secara kejam membenturkan kepalanya berkali-kali ke benda tumpul, itu si Gilang Maulana berencana untuk memutilasinya dengan cara dia membeli golok dengan cara keluar dari hotel terus membelinya di Pasar Pelawasan. Yaitu Pasar Pelawasan tuh ada yang di bawahnya atau tempatnya tuh di bawah di Telaga Sarangan guys. Dia beli di pasar tersebut dengan membeli golok dan tas kresek dan tas ransel juga. Dia membeli semua itu untuk menutupi atau untuk memutilasi si Ayu Wulandari ini dengan cara dia kembali ke hotel setelah membeli barang-barang tersebut. Terus si Ayu Wulandari ini dibawa ke kamar mandi dan si Ayu Wulandari itu dipotong menjadi 9 bagian, yaitu kepala, tangan, dada, pangkal paha, dan sepasang kakinya. Itu dipisahkan di berbagai kresek guys. Kemudian pada Jumat 10 Juli petang, si tersangka ini mulai membuang
tubuh-tubuh yang sudah dimutilasinya di dalam kresek tadi ke tempat-tempat yang telah dia rencanakan, guys. Jadi dada, perut, kaki itu dibuang oleh tersangka itu di jembatan Mojosemi. Dan yang bagian kepala dan bagian tangan itu dimasukkan ke dalam tas ransel dan dibawa keluar dari kawasan Telaga Sarangan untuk menghindari identitas untuk diketahui, guys. Jadi agar identitas korbannya itu sulit diketahui oleh penyelidik untuk mencarinya. Dan kepala dan tangan yang dibawa keluar dari kawasan Telaga Sarangan tadi oleh tersangka itu dibawa oleh tersangka ke Terminal Maspoti, guys. Dimana tersangka ini ingin naik bus ke jurusan Yogyakarta ke Surabaya. Dan ini berjalan dengan lancar karena itu sudah malam, jadi sepi. Terus si tas ranselnya tadi itu ditinggalkan sama tersangka ini di belakang bus. Jadi di dekat pintu keluar. Dia taruh tas ranselnya di situ. Terus pada tanggal 12 Juli 2009 warga atau orang itu menemukan tas ransel tersebut dan dibuka, ya dalamnya kepala dan sepasang tangan. Terus kemana perginya si Gilang Maulana itu? Si Gilang Maulana itu pergi pulang, guys. Jadi setelah meninggalkan tas ranselnya di belakang bus itu, dia turun dan cari bus untuk pulang ke Ponorogo lagi. Sebegitu psikopatnya dia, setelah membunuh dan dia kembali pulang kayak orang gak punya salah, guys. Dan yang terakhir ini akan gue bahas tentang penangkapan si Gilang Maulana ini. Gilang Maulana ditangkap akhirnya di parkiran di tempat dia kerja, yaitu di RSUD Dr. Harjono di Ponorogo sendiri itu, guys. Dimana tempat itu merupakan tempat dimana si Gilang Maulana itu bertemu dengan kekasihnya yang telah dia mutilasi, si Ayu Wulandari tadi. Dan dia ditemukan dengan atas dasar bukti sidik jari. Dia belum terlalu bersih untuk membersihkan buktinya, guys. Buktinya sidik jarinya itu masih ditemukan di sisa-sisa tubuh yang telah dia mutilasi, yang telah dia buang tadi. Dan bukti lain yang ditemukan si pihak berwenang itu tidak lain adalah golok yang telah dia beli tadi di pelawasan, kresek atau tas ransel juga itu juga ditemukan, dan HP-nya sendiri, guys. Dan gayung kamar mandi yang ada di hotel tersebut itu ada percikan darahnya juga. Di situ semua menjadi bukti bahwa si Gilang Maulana itu bersalah atas pembunuhan mutilasi yang telah dia lancarkan kepada si Ayu Wulandari ini. Jadi, guys, itu merupakan kasus yang telah kita bahas tadi, merupakan kasus mutilasi Gilang Maulana yang terjadi di Magetan. Pelajaran yang kita bisa petik dari kasus tersebut adalah jangan terbawa hawa nafsu, guys. Kalau pasangan kalian tuh nggak mau sih. Dan jaga hawa nafsu kalian. Hawa nafsu tuh bisa mempengaruhi apapun. Apapun yang kalian punya tuh bisa hilang dengan hawa nafsu. Dan yang kedua, sepintar-pintarnya kalian menyembunyikan bangkai yang telah kalian buat, itu pasti kecium juga. Kayak yang terjadi Gilang Maulana ini. Dia udah berusaha ngilangin bukti banyak sekali, tapi tetap aja kecium. Sekian, guys, yang bisa kami bahas di Real Opinion kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel kami itu lebih maju lagi. Untuk membuat kami lebih semangat membuat konten lebih lanjut, ya, guys. Dan apabila kalian punya kasus-kasus lebih lanjut yang bisa kami search atau kami buatkan videonya, kalian bisa tag di IG gue @wge_4_1. Dan see you, guys, di episode selanjutnya.